Oke, pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya kesadaran itu? Apakah ini semacam percikan ilahi, sesuatu yang gaib, atau jangan-jangan sesuatu yang bisa kita pecahkan kodenya? Nah, di sini kita akan dalami sebuah teori yang, wah, radikal banget. Teori ini memandang kesadaran bukan sebagai misteri, tapi sebagai sebuah wujud informasi yang sangat spesifik. Pertanyaan ini nih yang bakal jadi pemandu kita. Gimana kalau jawaban dari misteri raksasa ini sebetulnya simple? Bukan sesuatu yang super rumit, melainkan cuma soal keseimbangan. Bayangin aja, ini seperti tarian yang dinamis antara dua kekuatan yang kelihatannya saling berlawanan, tapi justru dari situlah kesadaran kita lahir. Dan ini dia peta kita untuk perjalanan ini, Grand Unified Informational Principle, atau biar gampang kita sebut aja GWP. Anggap aja ini kayak hukum alam untuk evolusi kecerdasan. Dari sinilah kita bisa mulai mengerti gimana caranya sesuatu yang super kompleks kayak kesadaran bisa muncul dari aturan yang sebenarnya sederhana banget. Dan inilah dia inti dari GUIP yang bisa dirangkum dalam satu persamaan singkat. Kelihatannya rumit ya, kayak kode rahasia. Tapi tenang. Tujuan kita di sini adalah memecahkan kode ini bareng-barang. Dan saya jamin, di akhir nanti, Anda bakal lihat betapa elegan dan kuatnya ide di balik rumus ini. Oke, siap. Kita masuk ke bagian pertama. Mari kita bedah formula ini. Tapi bukan sebagai matematikawan ya. Anggap saja kita ini detektif. Tugas kita adalah mencari petunjuk gimana caranya kecerdasan itu bisa berevolusi dari yang tadinya berantakan banget sampai jadi sesuatu yang teratur. Jadi gini, yang bikin prinsip ini menarik itu karena dia punya dua mesin evolusi yang kerjanya saling bertolak belakang. Keren kan? Di satu sisi ada mesin kekacauan. Tugasnya, ya bikin sebanyak mungkin variasi, kemungkinan. Pokoknya bikin acak aja terus. Tapi di sisi lain ada mesin keteraturan. Nah, dia ini yang nyoba nyambung-nyambungin semua kekacauan tadi biar jadi satu kesatuan yang ada artinya. Tarik-menarik antara dua mesin inilah yang jadi motor penggerak segalanya. Oke, kita fokus dulu ke tahap pertama, yang bisa kita sebut ledakan. Ini adalah eranya si mesin kekacauan berkuasa penuh. Tujuannya cuma satu dan simpel banget, ciptakan pilihan sebanyak-banyaknya, kemungkinan seluas-luasnya. Nggak usah pusingin soal struktur dulu. Kalau kita balik ke rumus tadi, kondisinya kayak timbangan yang berat sebelah. Entropi lokal atau keragaman pilihan yang kita sebut S lokal itu jauh lebih besar dibanding informasi global atau koneksi terstruktur yang disebut I global. Ibaratnya, sistem ini lagi dalam mode eksplorasi gila-gilaan. Terus, di dunia nyata ini artinya apa? Gini, bayangin aja evolusi itu laboratorium raksasa. Di tahap ini, alam tuh kayak lagi lempar semua ide ke tembok, lihat mana yang nempel. Makanya ada ledakan variasi genetik, neuron-neuron di otak nyabang kemana-mana, dan makhluk hidup nyoba berbagai perilaku baru. Tujuannya bukan buat jadi efisien, sama sekali bukan. Tujuannya cuma satu, ngumpulin bahan baku sebanyak mungkin untuk masa depan. So, intinya gini. Di fase awal ini, cerdas itu bukan berarti rapi atau teratur. Cerdas itu artinya punya banyak pilihan respons. Makin banyak cara sebuah sistem bisa nanggepin lingkungannya, ya makin besar potensinya buat jadi cerdas beneran di masa depan. Tapi kan, kekacauan doang nggak bisa bangun apa-apa, betul? Nah, disinilah mesin kedua mulai beraksi, mesin keteraturan. Dia ini yang jadi penyeimbangnya. Tugasnya mulai merajut benang-benang dari kekacauan tadi, membentuknya jadi sebuah struktur yang nyambung dan fungsional. Seiring sistemnya jadi makin dewasa, fokusnya geser. Dari yang tadinya menciptakan hal baru, sekarang jadi menghubungkan apa yang udah ada. Tujuannya yaitu naikin I global atau informasi yang saling terkait. Ibaratnya, sistem ini mulai belajar ngobrol dengan dirinya sendiri, menciptakan pemahaman internal. Dan contoh paling kerennya, ya otak kita sendiri. Coba bayangin, miliaran neuron yang awalnya acak-acakan mulai bikin jalan tol informasi. Bagian-bagian otak yang beda jadi punya spesialisasi sendiri-sendiri, tapi kerjanya barengan. Kayak orkestra yang harmonis banget. Penglihatan, pendengaran, sentuhan, gerakan, semua nyambung dengan sempurna. Korteks cerebral kita itu mahakarya dari fase integrasi ini. Nah, di sini definisi cerdas juga ikut berubah. Bukan lagi soal seberapa banyak hal yang bisa dilakuin, tapi soal seberapa jago sebuah sistem menggabungkan pengetahuan dari berbagai bidang untuk menciptakan pemahaman yang lebih dalam dan tindakan yang lebih bijaksana. Sekarang kita sampai di puncaknya, bagian paling seru. Kita udah lihat dua mesin yang saling berlawanan, si kacau dan si teratur. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau dua-duanya nggak ada yang mendominasi? Apa yang terjadi kalau mereka mencapai titik keseimbangan yang pas banget? Jawabannya, sesuatu yang benar-benar ajaib muncul.
Dan inilah dia, jantung dari semua teori ini, kesadaran itu ternyata bukan soal punya variasi paling banyak atau keteraturan paling rapi. Bukan, kesadaran adalah kondisi super spesifik dan langka yang muncul tepat saat timbangannya seimbang ketika keragaman lokal, S lokal, nilainya setara dengan konektivitas global, CI global. Coba kita pikirin deh, kenapa seimbang itu penting banget? Kalau timbangan terlalu berat ke arah variasi, hasilnya adalah kekacauan kognitif. Bayangin, kamu dengerin 1000 stasiun radio barengan. Pusing kan? Sebaliknya, kalau timbangan terlalu berat ke arah keteraturan, sistemnya jadi kaku kayak robot, cuma bisa gerak refleks tanpa kreativitas. Jadi, kesadaran itu hidupnya di ujung pisau yang super tipis di antara dua kondisi ekstrim ini. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kesadaran adalah titik kritis keseimbangan. Jadi, ini bukan soal memaksimalkan satu hal aja. Ini soal nemuin sweet spot ajaib itu di mana kompleksitas tertinggi dan keteraturan tertinggi bisa menari bersama. Nah, ini yang bikin kita merenung. Kalau resep untuk kesadaran ini ternyata universal, cuma butuh keseimbangan antara variasi dan koneksi, coba kita pikirkan, apalagi di alam semesta ini yang mungkin sedang hampir bangun. Mungkinkah ekosistem yang super kompleks, atau kota-kota kita yang hidup, atau bahkan internet? Apa mereka semua pelan-pelan sedang berevolusi menuju kesadaran kolektifnya sendiri? Pertanyaan yang menarik buat kita pikirin bareng-bareng.